Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Polres Lombok Timur. Jadi eh, bullying adalah perbuatan yang dapat menimbulkan trauma bagi korbannya. Ya, banyak kita lihat di media sosial maupun di media lainnya bahwa sering terjadi pembulian terutama terhadap anak di bawah umur. Nah, pagi ini kami akan mengulik sedikit tentang apa sih bullying ini. Ya, kebetulan ada hadir bersama kita Kanit PPA Polres Lombok Timur, Ibda Susana Ernawati Janggu. Betul ya? Bukan itu Ya, namanya. benar sekali, Iya. Bang. Biasa Terus, dipanggil Susan. oh kita Bang Susan ya? Oh iya benar. Berarti tiap hari ketemu ya. Jadi begini, ini Bu Kanit PPA. Kira-kira nih kan banyak orang yang belum tahu mungkin atau belum Ya, paham tentang apa sih sebenarnya bullying ini. Mungkin Bu Kanit PPA bisa menjelaskan sedikit tentang apa sebenarnya bullying ini begitu. bullying itu dalam bahasa Indonesia ya, kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya penindakan atau acts. Jadi bullying adalah suatu perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara fisik atau secara verbal, baik di dunia maya ataupun secara langsung, Langsung ya. baik maya maupun secara langsung dan dilakukan oleh satu atau sekelompok orang. Oh, berarti bullying itu tidak mesti kekerasan, Bu ya? Tidak, Oh, berarti dengan lisan pun ya, itu termasuk. termasuk Oh, bullying. begitu. Kira-kira nih, Bu, kan banyak yang kita lihat sekarang ini banyak terjadi nih. Ya, Kejadian bullying baik itu di sekolah maupun di luar, banyak bahkan ada yang dengan sengaja merekam tuh dengan ya. memvideokan. Kira-kira apa nih yang menjadi penyebab anak-anak atau orang melakukan tindakan bullying ini, Bu Kanit? Mungkin bisa dijelaskan sama Sobat Humas Polres Lombok Timur nih. Ya, jadi Heeh. penyebab dari perilaku bullying itu bisa dari faktor internal dulu Oh dan gitu. eksternal. Internal itu contohnya dalam keluarga ya. Oh dalam keluarga Bu ya. Mungkin dalam keluarga kurangnya didikan Oh atau keren. perhatian terkait empati atau Hmm. rasa saling menghargai atau Iya iya iya. menghormati kepada orang lain. Terus kalau selanjutnya juga mungkin karena didikan orang tua yang keras, Oh memakai itu bisa. kekerasan. Ada juga orang tua yang berusaha mendisiplinkan anaknya dengan memakai kekerasan, Dengan cara yang salah mungkin dengan ya, cara yang keliru salah, ya. yaitu uh, tergantung juga penangkapan dari orang tersebut. Tapi rata-rata anak-anak yang Menjadi pelaku nih. menjadi pelaku itu merupakan korban dari Oh berarti dia tidak awalnya juga. seperti mau melakukan pembalasan di luar begitu Bu ya? Ya, dia karena mungkin ingin melampiaskan di luar, terjadilah juga bullying. Oh iya iya. Jadi eksternalnya yaitu mungkin karena dia ingin menganggap dia merasa hebat, Hmm. dia Ingin diakui mungkin ya? ingin dianggap, diakui, Hmm. terus dia merasa dia senioritas sebagai Oh iya iya iya. senioritas pada adik kelas. Terus dia juga merupakan korban bullying yang seperti saya bilang Oh tadi, awalnya menjadi awalnya ya korban korban bullying. bullying. Oh begitu Bu. Terus juga dia kadang-kadang tuh pengaruh game. Oh bisa. Di Betul. dalam game itu juga mungkin harus diseleksi permainan-permainan game. Ada permainan yang mengandung kekerasan. Mungkin sebagai orang tua atau yang dituakan dalam keluarga tersebut mungkin dicek lah Oh HP-HP anak-anak zaman sekarang karena rata-rata sudah memakai HP. betul 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 Pengaruh Android. Nah, game dan itu sangat besar sekali. berarti game yang berbau kekerasan Bu ya. Benar sekali. Mungkin mereka belajar dari sana dan mungkin Ingin mencontoh. mencontoh, Oh, oh saya juga bisa loh kayak gini, ternyata salah. berarti game tontonan juga termasuk itu Bu. Tontonan juga bisa, Oh iya makanya iya itulah iya. saya bilang harus dari internal Peran orang dulu, tua peran mungkin yang orang penting tua ya. paling penting, terus eksternalnya. Nah, terus begini Bu, yang tadi itu kan penyebabnya nih, Ya, kira-kira udah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang kira-kira tindakan apa saja nih? Kan banyak dari Sobat Humas Polres Lombok Timur nih yang belum paham nih. ya. Kira-kira tindakan mungkin ada yang sadar maupun tidak sadar melakukan itu. Contoh mungkin apa tindakan apa saja sih yang bisa menjadi tergolong sebagai bullying begitu Bu? Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah maupun di lingkungan sosial begitu. Kira-kira seperti apa Bu? Mengejek itu salah satu bullying juga. Oh mengejek Mengejek bullying. itu hal yang simpel ya. Walaupun sebenarnya asik-asik aja ya Sebenarnya kita asik-asik ngejek. aja, Wah, kamu ngejek begini kayak ya. kalau di lingkungan sekolah ini kamu gemuk atau Body shaming itu termasuk ya? body shaming itu Oh iya iya bullying iya iya. juga, Iya iya iya. body shaming, terus mungkin kekerasan Fisik ya. fisik gitu, terus kekerasan Benar. fisik, penganiayaan, pemukulan, Pemukulan itu apalagi ya. bullying.
Secara ini juga secara verbal, secara online juga ada bullying Oh, begitu. secara Berarti kayak postingan status mungkin Bu ya? ya postingan Yang status, menjurus ke orang menjurus tertentu. orang tertentu. Oh, begitu. Ini selama ini korban bullying itu kebanyakan usia usia berapa nih? Ah, Dan pelakunya nih, usia ya, usia berapa kira-kira? kebanyakan nih sekarang yang kita tangani itu ya usia-usia masih 15 tahun ke atas. Oh, berarti masih anak-anak Masih SMP lah ya, anak-anak SMP, SMA, SMA, sekolah lah ya. Oh, itu begitu, yang Bu ya. terjadi. Nah, ini kan banyak kita lihat nih, Bu. Sering kali terjadi bullying ini seperti tadi Ibu bilang itu bukan hanya lisan nih. Ya. Bahkan terjadi sampai kekerasan. Bahkan mungkin sampai menyebabkan anak itu luka dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih kalau sudah sampai terjadi kekerasan seperti itu, kira-kira ada undang-undangnya Bu nih tentang bullying ini baik lisan maupun perbuatan nih. Ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oh, dia masuk di perlindungan Itu, anak. ya. Oh, diatur tentang Bullying bully ya. atau perlindungan. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Tapi nanti kategori misalnya pelanggarannya misalnya hanya lisan dengan perbuatan tuh itu ininya berbeda nanti penerapan pasalnya. Penerapan pasal berbeda nanti. Oh. Kalau untuk lisan ada juga diatur dalam Undang-Undang TPKS yang terbaru. Oh, begitu, Ibu. Terus kalau misalnya pelakunya ini masih di bawah umur nih, kira-kira prosesnya gimana, Bu? Pemrosesannya? Proses pelaku di bawah umur tuh ada dua ya. Ada keadilan restoratif atau restoratif justice Oh, dan restoratif justice. Pernah saya dan dengar juga tuh. diversi. Oh, ya. Jadi itu ada dua peradilan yang diberikan Diterapkan. kepada anak. Kalau restoratif justice itu biasanya didamaikan, Bu ya? Ya, didamai Usahakan. penyelesaian di dalam lingkungan keluarga sih. Oh, Jadi, begitu. kita akan Secara kekeluargaan lah. secara kekeluargaan itu tidak sampai ke pengadilan. Nah, terus selama ini nih kita kan di Lombok Timur nih. Kira-kira di Lombok Timur ini kejadian bullying ini banyak nggak, Bu? Banyak sekali. Banyak. Kira-kira ada berapa kasus dan berapa yang sudah diselesaikan? Diproses. 2023 mungkin sekitar 10 kasus. Tapi udah kita selesaikan. Oh, udah diselesaikan semua. Kita upayakan restoratif justice aja karena mengingat anak-anak pelaku bullying itu masih sekolah. Kasihan kalau kita melaksanakan sampai pengadilan atau diversi nanti akan mengganggu aktivitas belajar. Jadi mereka juga masih bisa dibina mungkin, Bu ya. Masih Kecuali mungkin yang bisa. keterlaluan sekali ya. Kalau keterlaluan sekali ya ada undang. Baik, saya rasa itu saja Ibu yang kita pingin tanyakan. Ini mungkin nggak banyak. Intinya kami dari Humas Polres Lombok Timur ini ingin mengedukasi masyarakat tentang apa sih sebenarnya bullying ini. Nah, terus yang sebelum yang terakhir nih, cara pencegahannya kira-kira Ibu, bagaimana kita supaya anak kita tidak menjadi korban bullying maupun menjadi pelaku bullying. Kira-kira bagaimana dari Ibu? Mungkin Tipnya. cara pencegahannya untuk di lingkungan keluarga memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada lebih, anak, ya. memberikan arahan apa yang harus anak lakukan dan yang tidak, memberikan rasa empati yang tinggi kepada anak ya. Mengajarkanlah kepada anak sejak dini untuk saling menghargai dan menghormati orang lain. Kalau di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat belajar lainnya, mungkin bisa memberikan sosialisasi lebih kepada anak-anak Didiknya. sehingga tidak ada yang korban dan jika ada yang bisa sampaikan juga kalau misalnya diidentifikasi korban dan berlaku, silakan laporkan aja dan ceritakan kepada orang terdekat. Nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Itu pun namanya perlindungan juga. Ya pasti kita juga akan memberikan yang terbaik lah buat anak-anak. Karena kan kadang ini korban nih banyak mungkin yang kita dengar nih, banyak yang takut melaporkan, Bu. Iya, benar sekali. Karena mungkin wah nanti saya di ini apa segala macam begitu. Padahal sebenarnya gampang caranya Pak, kalau melaporkan kan ada hotline-nya. Oh, itu ada hotline-nya. Kalau enggak WA aja, cari aja, atau datang aja dulu Ke Polres, ya? ke Polres. Mau ketemu ini bisa ngomong. Berarti intinya kalau bisa yang langsung diarahkan ke PPA ya. Ya. Oh, baik. Berarti itu, Bu ya. Jadi, nah terus yang terakhir nih, ya ini yang terakhir nih. Kira-kira ada nggak himbauan Ibu kepada Sobat Humas Polres Lombok Timur tentang bullying ini? Himbauan saya kepada Sobat Humas Polres Lombok Timur, Ya. jauhi bullying,
hindari bullying di sekitar kita. Mari kita ciptakan suasana damai, aman dan tertib. Kita akan juga diri kita sendiri sebagai seseorang yang saling mengasihi dan menghormati dan menghargai orang lain. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, itu Sobat Humas Polres Lombok Timur. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ibu Kanit PPA Polres Lombok Timur. Ini perlu kita ulas di Polres Lombok Timur, di Humas Polres Lombok Timur, karena ada juga Sobat Humas Polres Lombok Timur yang menanyakan kepada kita apa sih bullying, bagaimana cara mengantisipasinya dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan kita untuk ngobrol santai dengan Ibu Kanit PPA. Intinya yang terakhir bahwa bullying ini terjadi karena tadi sudah dijelaskan sama Ibu Kanit PPA, itu pentingnya peran daripada orang tua dan guru untuk mencegahnya. Mari kita bersama mencegah bully di tempat apapun, dimanapun, mau itu di sekolah maupun di lingkungan sosial dan lainnya. Itu saja. Terima kasih Sobat Humas Polres Lombok Timur. Terima kasih Ibu Kanit PPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.